ternyata ada isunya, nggak tahu ini benar apa tidak. Iya. Dan itu tempatnya akan jauh lebih besar, jauh lebih proper. Mantap. Itu dan tempat itu akan menjadi tempat. Oke, kalau misalkan ini direvitalisasi, berarti ini tetap di sini dong atau ya? Oh ya, thank you bang, thank you. Ya, thank you, bro. Ya, thank you. Terima kasih. Oke. Dengan berakhirnya pengantaran waiters tadi, saatnya kita buka. Aku nggak baca dia sok-sokan menyembunyikan gimmick. Harus ngomongin. Iya. Oke, balik lagi di Ngegas, Ngeriding, dan Ngobrol Santai, teman-teman. Dan pastinya hari ini benar-benar unik banget dan apa ya? Dan lebih santai daripada tempat-tempat kemarin. Karena tahu sendiri, pasti kalian tahu ini Bang Cek Bince ini tempatnya di mana. Aku yakin lah, ayolah hebatnya lah pokoknya di sini tuh sudah. Iya. Kita lagi di Agam Pisan, lagi sama Mas Ian. Halo, Bang. Oh, Siap. Halo. Sehat deh. Ah? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi siap mana nih? Apa kabar di tempat ini? Ya, alhamdulillah baiklah seperti yang dilihat. Sebelumnya aku nak ngucapin selamat datang di Pasar 16 Ilir. Pasar kebanggaan wong Palembang. Wes, betul sekali. Apapun ada di sini ya. Ya. Serba lengkap. Ada galo nak nyari apa be ada galo di sini. Itu dia. Nyari balak be jangan nih. Jangan. Jangan. Tapi yang pasti ada satu hal yang aku penasaran dengan Agam Pisan ini dan dengan kamu juga. Mungkin pertanyaannya ini agak sedikit deep dan krusial ya. Kok kuning rambut kamu kemarin? Iya. Tapi lah hitam lagi ini. Iya, cuman kan agak mengejutkan. Agak mengejutkan ya. Sumpah di postingan kemarin tuh, lah kok kuning? kita menyesuaikan sama warna sungai Musi lah. Jadi identitinya keluar kan. Oh iya, warna kuning tadi ya, bukan tergantung afiliasi. Iya. Bacanya dia. Nah, mungkin kan banyak yang nggak perlu tahu. Sebenarnya sih banyak yang tahu dengan Agam Pisan ya. Cuman bagi beberapa yang tidak tahu. Nah, kenapa nih? Apa nih makna dari nama Agam Pisan ini tadi? Oke. Kayaknya Agam kan Aceh ya, kayak lebih ke nama-nama Aceh kayak itu loh. Oke. Sebenarnya Agam Pisan ini terdiri dari dua bahasa daerah. Oke, nah kalau Agam ini betul salah satunya bahasa Aceh. Iya. Kalau di Aceh itu anak laki-laki. Nah, Agam juga bahasa Padang yang berarti itu nama daerah. Nah, kalau Agam di Sumsel ini ya itu artinya senang. Itu bahasa Oki. Senang, Agam nian. Pernah ada dengar dulu? Pernah. Agam nian makanannya. Nah, itu Agam, aku ngambilnya Agam. Nah, kalau pisan ini kan artinya itu kan banget ya. Iya, kalau bahasa Sunda ya. Kalau kita gabungin jadi senang banget. Nah, kita filosofinya harapannya adalah ketika orang datang ke sini merasakan kesenangan, kegembiraan, kenyamanan dan kesejukan setelah menikmati secangkir kopi dari kita. Oh, berarti artinya secara tidak langsung seneng banget ya. Seneng banget, iya. Dan kenapa milih bahasanya Sunda? Sebenarnya Pisan ini adalah salah satu produk kita yang kita menggabungkan antara kopi Sumatera Selatan dan kopi Jawa Barat. Itu awalnya, setelah ditelisik lagi, jadilah Agam Pisan ini. Di tengah-tengah uang bikin nama yang ke barat-baratan, kita Agam Pisan tuh Indonesia banget. Itu. Karena kan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya antara Jawa Barat dengan Palembang ini kan berseberangan dari secara apa? Attitude ya. Dari attitude. Jawa Barat kan lembutnya nih ya dia. Lembutnya nih. Kalau Palembang nih kerasnya nih. Nah, mangko itu. Jadi kopi kita nih menyesuaikan, bisa keras, bisa lembut. Berdasarkan situasi. Betul. Jadi kita ada kelembutannya di situ, ada kekuatannya yang kopi yang strong juga ada. Ada gak lo? Itu. Berarti kopinya tuh by request ya? By request. Karakternya macam MC kok. Tergantung. Menyesuaikan. Dah. Iya. Tapi kayaknya di sini
bisa dibilang lengkap ya, nggak cuma kayaknya dia ke kopi bae, tapi roasting deweknya juga. Betul. Jadi kita di sini memang 90%-nya memang lebih ke kopi ya. Kita jual base kopi lah, kayak kopi susu, kopi hitam. Dan kita juga di sini sebenarnya kita mempositioningkan brand kita sebagai toko kopi oleh-oleh. Jadi uang nak nyari kopi Sumatera Selatan bisa datang ke sini. Jadi kita menyediakan biji kopinya, menyediakan bubuk kopinya juga. Nah, pas nih kan, lokasi kita ini adalah lokasi yang ikonik. Iya, Jadi market kita yang datang ke sini banyak uang-uang dari luar kota nih. Itu sekaligus menikmati Ampera, nikmatin kopi khas Sumatera Selatan, dan juga bisa bawa balik kopinya. Oh berarti Kayak itu. kamu tuh kayak buka usaha tapi kayak ada nilai wisatanya juga. Ya, value-nya itu yang akan kita kuatkan. Dan itu efektif. Efektif. Dan alhamdulillah banyak uang-uang dari luar kota, bahkan mancanegara yang datang ke sini. Oh iya. Iya, kalau dulu siapa sih maksudnya anak-anak muda yang galak datang ke sini kan? Paling-paling beli BJ di Bocok ya. Betul. Itu pun jarang kan. Apalagi ke lantai 3, mohon maaf, lantai 3 ini kalau dulu tempat bawa pesing segala macam. Nah, kita sulap, kita manfaatkan potensial yang ada di sini, jadi nilai lebih yang anak-anak mudanya bisa datang dan bangga ke sini. Oke. Itu. Mancanegara datang, berarti ada bule pernah kesini. Ada bule kemarin. Gugup dak budak-budak ngelayani bule. Iya. Bulenya yang gugup naik sini. Oh bulenya yang gugup. Gugup naik sini. Nggak pernah di pasar bule lain. Ya, tapi rata-rata yang beberapa bule datang ke sini ya seneng lah ke sini. Iya, Karena ini lokal pride banget. Oke. Gitu. Karena kan sesuatu yang lokal itu kan lagi vokal-vokalnya, lagi bagus-bagusnya. Kita menanamkan value biar kita bangga sama kelokalan yang ada di Indonesia ini. Salah satunya di Palembang. Oh iya benar. Gitu. Nah, kan pasti kan yang model-model kayak ini kan berawal dari kayak brainstorming segala macam, dan aku sempat tadi tahu juga proses kamu di dunia perkopian ini tidak cuma di sini, Be. Betul. Story kopi kan waktu itu Ya, kan. ya. Nah, cuman akhirnya memutuskan untuk kesini itu berarti apa kita jualan deket sungai bae ya. Ya, Gitu. ya, Kan ya. yang jualan deket sungai ini kan nggak cuma kopi ya. Ya, dong. ya, ya. Indang gitu. Ya. Gitu. Macam-macam. Pempek. Nah, pempek. Ya, betul. Gitu. Nah, kenapa itu? Awalnya triggernya itu dari mana awalnya? Sebenarnya awalnya dari keresahan. Oh, Kita mengawalnya dari keresahan ya. Ya kita tadi aku nih sebagai anak muda yang kreatif lah ya, anak muda yang banyak kawan dari luar kota misalnya kayak itu. Benar. Ketika ngajak kawan ke sini ini kayak bingung nak ngajak kemana kayak itu nah. Oh iya Yo paling bantetnya ke Ampera. Iya, Takut ada uang nodong lo. sih. Nah itu hal-hal yang kayak itu. Nah tempat wisata paling bisa dihitung dengan jari, itu pun jangkauannya agak susah. Misalnya kayak ke Pulau Kemarau agak jauh nian, aksesnya juga agak susah, naik ketek 200.000, 300.000 di Tegek Iwong. Kan hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya kayak aku harus bikin sesuatu yang beda, bikin sebuah tempat wisata, tapi di sini ada bisnisnya. Nah, keresahan itulah aku ngawalin, ngeliat lah Pasar 16 ini. Woi, Pasar 16 ini sejarahnya ada. Iya, betul. Gitu. Terus culture-nya ada kayak itu. Terus sama nilai nostalgianya juga ada. Nostalgianya ada, dan rata-rata anak-anak tahun 2000-an ini nih kayak jadi nilai nostalgia tadi, kayak kenang-kenangan mereka yang 10 tahun tidak pernah datang sini, tiba-tiba ada coffee shop, woi kayak mengingatkan kembali. Betul, aku minat sekolah sini loh. Betul. Nah, jadi kita kayaknya aku harus ngelihat potensi ini, dan dibarengi juga kita kan sudah lama lah bisnis di kopi ini ya. Sedangkan kopi di Palembang ini kan lagi tren-trennya. Ya. Dan rata-rata kopi di Palembang ini kayak template. Maksudnya tuh kayak di tengah kota, batu koral, ndak kate sesuatu yang great. Maksudnya yang Palembang nian maksudnya tuh. Nah, kayaknya ini menjadi satu kesempatan aku untuk bikin sesuatu tempat yang beda, walaupun tidak dengan modal yang besar, tapi potensinya dan value-nya bagus. Oh. Gitu. Kan di tengah kota kan banyak nih coffee shop. Mewah-mewah, bagus-bagus. Tapi jarang ada yang sustain, yang kayak di atas 5 tahun. Karena apa? Modal yang dikeluarin sudah besar, yang datang itu cuma kayak nongkrong-nongkrong, main laptop segala macem, wifi-an, tapi tidak kasih nilai lebihnya. Nah, kalau di pasar ini, ya sewa murah gitu. Ya jingok lah tempatnya ya tidak ada bagus-bagusnya, tapi value-nya uang bisa jingok Ampera. Kayak itu kan di sini sesuatu yang beda, bangga sama kelokalan di Palembang, ke Pasar 16 lagi. Nah, itu sih yang aku lihat sih. Ada potensinya itu. Oke. Berarti secara tidak langsung kamu tuh kayak kadang kan uang kan kalau misalkan bikin bisnis itu kayak muter otak dari konsep atau apa segala macam. Jadi kamu tuh seakan-akan kenapa kita tidak manfaati Palembangnya ini sendiri sebagai konsepnya ini. Betul. Tempat yang sudah ada tinggal kita poles baik. Kayak itu. Bener sih. Jadi karena memang kita
bukan belajar di dunia kopinya, tapi kita belajar tentang bisnisnya juga. Nah, bisnis kopi ini agar sustain itu seperti apa? Betul. Kita ulik-ulik lagi, yo. Ternyata ada kesalahan kalau terlalu banyak ngeluarin modal, gap marketnya siapa? Inilah terlalu banyak coffee shop, gap marketnya terbagi-bagi. Kenapa kita tidak keluar dari zona itu, tapi bikin yang sesuatu yang baru? Kayak Benar. Dan aku rasa kayak di Palembang belum pernah ada coffee shop yang modern di tengah pasar tradisional, apalagi di tepi Sungai Musi. Betul. Itu. Kalau menurut aku sungai itu kayaknya luar biasa ya. Jadi apa penjinguan. Sebenarnya wong Palembang itu tuh kalau lihat Sungai Musi ini sering, tapi Betul. lewat-lewat bae. Lewat-lewat Belum bae. pernah yang kayak terduduk nyingok nih sampai puas gitu. Jadi makanya pas bae dia. Dan rata-rata loh kayak hampir 80% anak muda Palembang ini juga belum pernah ke pasar 16 dan Iya, ngelihat benar. Ampera secara langsung. Aku be kaget ternyata banyak anak-anak muda yang memang belum pernah nijain kaki ke 16, apalagi yang Gen Z ini kan. Betul. Itu banyaklah taunya Palembang Icon, Nah, Palembang iya, Damo, iya, kayak iya, itu kan itu. Bahkan percaya tidak percaya bang, aku 31 tahun hidup di Palembang belum pernah aku Pulau Kemarau. Iya. Serius, Right. serius. Padahal ada Pulau Kemarau akhirnya. Nah, itu salah satunya juga. Nah, kita di sini kan ada program itu revenue kita setiap bulan namanya Ngopi di Ketek. Oh. Jadi Ngopi di Ketek itu kita kolaborasi sama kawan-kawan komunitas Palembang Good Iya, Guide. iya, iya. Kalau pernah dengar itu komunitas guide profesional di Palembang, kita kolaborasi. Jadi kayak kita ngajak anak-anak muda untuk ngopi di atas perahu ketek, terus memanfaatkan potensi-potensi wisata yang ada Sungai Musi. Misalnya tujuannya ke Pulau Kemarau. Si uang tuh bayar 100.000. Dia sudah dapat kopi, dapat snack, dapat tour guide-nya juga. Nah, itu kan jadi sesuatu yang baru lagi kayak itu. Oke. Ini- Salah satunya itu tadi. Maksudnya yang belum pernah ke Pulau Kemarau kita aja. Gitu. Ini kopinya aku minum ya. Boleh silakan. Sumpah di favorit dan aku pertama aku mesen ini harganya terjangkau. Betul. Dan juga apa namanya istilahnya tuh kadang-kadang kopi itu kan ada yang strong ada yang soft ya. Kalau ini Iya, middle lah. middle ya. Middle. Kayak dia tuh Ma- enak be di perutnya. Makanya ini gabungan uang Sunda sama Palembang. Nah, itu dia tadi. Itu. Anaknya be bingung kaki aku nak kasar apa nak putih. Itu sih. Silakan cicip dulu. Dan aku pipetnya terbalik kawan-kawan. Pipetnya terbalik ya. Iya. Karena tidak kati yang harus ditusuk dari Iya. kamu di mangkonya sebenarnya iya. Sebenarnya tidak pakai pipet pun ini bisa strawless Bisa ya. enak, cuman kalau misalkan yang tajam di pucuk kan agak merusak gusi be. Iya. Nah, aku gusi kok sensitif, iya cocok. Itu cocok. Oh iya. Iya. Oke, nah kalau untuk range harga dewek nih buat kawan-kawan yang tidak tahu untuk range harga dewek kamu start from berapa sampai berapa? Kita ya cara di pasar lah ya. Cara di pasar kita mengaktifasi banyak uang ya, kita harganya dari mulai 10 ribuan sampai paling mahal itu 20 ribuan lah. Oh, 10 ribuan sampai 20 ribuan kamu sudah bisa dapetin kopi yang biasanya kamu minum di brand-brand besar itu. itu sebenarnya. Karena kan kalau misalkan kayak apa ya, biasanya kan bukan karena di bahan kopinya, ada hal-hal lain yang membuat itu agak sedikit mahal ya. Betul. Nah, ini kita pengen di sini kan kalau Pedro Baco agam pisan depannya. Oh, depannya. Itu agam pisan semua berhak ngopi enak. Nah, Wis mantap. kita pengen mengaktifasi banyak uang. Ya, selama ini kan uang kan kayak aduh ngeri ngopi di sini mahal. Nah, ini kita di pasar mengaktifasi banyak uang agar semua berhak ngopi enak. Berarti Gitu. di sini juga ngasih tahu kalau tidak selamanya coffee shop kayak ini cuma untuk uang-uang yang menengah ke atas, yang banyak duit segala macam. Bahkan uang yang pengen yuk ketemu kopi enak bisa juga. Iya, ya. dan bahkan kayak uang-uang di pasar ini kan biasanya minum kopi yang 5 ribuan apa-apa. Nah, mereka punya kesempatan untuk nyicipin kopi-kopi yang aneh-aneh ala anak-anak muda. Maksudnya, Betul. oh ternyata specialty coffee ini seperti ini ya. Bener. Akhirnya teracunin, nambah enak gitu dengan tidak perlu bayar yang mahal-mahal kayak itu kan mereka sudah bisa menikmati kopi dengan kualitas yang baik. Ya, Gitu. dan bahkan kamu mengakui juga kalau misalkan untuk beberapa uang dianggap kombinasinya ini agak sedikit aneh karena belum pernah ya. Iya, betul. Belum pernah. Karena ada kan kopi itu pakai klepon lah, apa lah segala macam. Iya. Ngapain ngopi pakai ngelepon? enak, cuma takutnya ada uang hubung gitu ya. Iya. Telepon. Iya. Tapi kayaknya ini ya, tidak cuma yang aku lihat Agam Pisan ini tidak cuma sekedar berdiri sendiri, tapi kayak ngajak UMKM yang lain juga, weh. Betul. Nah, itulah apa ekosistem. Salah satunya ini di luar topik sebagai brand kopi ya. Nah, salah satunya kami pengen ngangkat ekosistem kolaborasi. Kalau di Palembang ini
bukan ndak ada jarang ada ekosistem kolaborasi yang berdiri secara organik. Ada tuh kayak apa food court yang sudah dibentuk-bentuk. Nah kalau ini kan secara organik, kita antara kolektifan, antara aku punya brand, kawan punya brand, ayo kita bikin suatu di tempat yang punya potensi bagus, kita bikin nih. Nah jadi kayak aku jual minumannya, aku jual makanannya, dan akhirnya kita punya market beda-beda, dan akhirnya perkumpulan anak-anak muda di sini galau gitu. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak ya sama kawan-kawan di Palembang ini yang sudah sangat luar biasa mendukung brand lokal. Benar. Gitu. Nah, karena dari sini kita sudah harus bangga, brand lokal di Palembang ini sebenarnya keren-keren galau. Cuma kita ini dak katik tempat end customer-nya, dak katik tempat uang tuh bisa notice produk kita. Kita belum banyak tempat-tempat ruang-ruang kreatif itu belum banyak. Padahal kita ini sebenarnya Palembang ini mungkin mengkritisi juga yang punya kebijakan dan lain sebagainya. Kayak kita punya Punti Kayu, kita punya Gedung Jacobson, kita punya museum tekstil. Nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan jadi ruang-ruang kreatif anak muda. Nah inilah salah satunya Pasar 16 ini kita manfaatin karena keresahan kita tadi. Dak tempat wisata yang menunjang, dak tempat ruang kolektif, ruang kreatif. Nah kita buat dewe yang harapannya bisa ngundang kawan-kawan anak-anak muda banyak datang ke sini. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya buat teman-teman yang nggak tahu nggak tahu terus sebenarnya banyak sih yang tahu, cuman siapa tahu ternyata ada isunya, nggak tahu ini benar apa tidak. Ini bulan terakhir sebenarnya agak bisa di sini. Sedih. Wes. Hitam putih musik sedih. Hitam putih musik sedih. Iya, betul bulan sih. terakhir sayangnya tuh di situ. Karena di sini ada itu tadi ada salah satu proyek pemerintah revitalisasi pasar. Aku udah paham ya ini akan dibuat apa. Yang jelas ini akan dibuat jadi lebih modern. Itu baik sih. Iya bakal. Tapi berarti kalau misalkan ini direvitalisasi, berarti ini tetap di sini dong atau bakal pindah lagi? Kayaknya tidak sih. Kayaknya kami harus pindah dari sini, dan ya itu tadi seperti halnya gelombang Musi, kami akan tetap mengalir ke pinggir-pinggiran Sungai Musi dan bermanfaat untuk tempat-tempat yang lainnya. Bukan Pasar 16 Bay di pinggiran Sungai Musi ini. Ada 13 Ilir, ada Tangga Buntung, ada yang lain. Nah, tempat-tempat itu akan kami buat lagi seperti ini agar Palembang di pinggiran Sungai Musinya lebih berwarna lagi oleh anak-anak muda. Oh, berarti apa istilahnya tuh? Nggak cuma walaupun pindah tempat tapi tetap berada di pinggir Sungai Musi. Pinggir Sungai tadi. Musi. Nah, rencananya bakal di mana tuh? Apa boleh di-spill lah? Apa kayak dulu? Boleh sih di-spill. Itu boleh. salah satu bekas gudang beras sama gudang kopi. Nah, itu tepat di pinggir Sungai Musi yang tidak jauh dari Pasar 16 Ilir ini sih. Dan itu tempatnya akan jauh lebih besar, jauh lebih proper. Mantap. Dan tempat itu akan menjadi tempat community berkumpul. Salah satunya anak-anak kreatif yang ada di Palembang. Harapnya aku pengen memberikan ruang misalnya kawan-kawan kesenian, kawan-kawan yang ada di dunia kreatif, kita bisa kembangin di situ. Berarti gudang berarti bakal besar nih kagak ya? Insya Allah. Besar nih. Dan cuma kamu di situ kan? Yes. Bakal banyak juga yang lain-lain. Tunggukan kejutan kami. Nah, itu tadi kawan-kawan. Tunggu kebaik. Pokoknya next insya Allah bulan depan ya? Bulan depan. Insya Allah sebelum puasa kita sudah running di situ. Betul. Tapi tidak tahu tergantung uploadnya ya. Mungkin setelah upload ini. Ya soalnya ini kan Melo editornya ya. Mungkin kamu lagi puasa sekarang ya. Mungkin sekarang lagi puasa atau jangan-jangan lebaran kelima sudah. Iya. Mohon maaf ya, minum dulu kami. Iya minum dulu. Kan puasa karena belum bulan. Iya. Soalnya tergantung pun. Aku kaget. Mana ya aku dengan Mas Jimmy itu baru naik. Gitu. Sisanya video-video dia campak. Video-video dia pura-pura campak apa cek mana itu. Iya Allah, itu jadi tunggu Boleh kawan-kawan kalau misalkan pengen tahu, pengen mantau Instagramnya Agampisan langsung ke @agampisan ya? @agampisan.coffeeroaster. Nah, @agampisan.coffeeroaster. Siapa tahu ada menu baru, siapa tahu ada pesanan baru. Betul. Atau mungkin konsep baru dan lain-lain, pokoknya ditunggu be. Betul. Atau mungkin warna masian baru lagi dia. Apa biru dia di situ. Siap-siap terkejut nih kamu. Siap-siap terkejut. Oke guys, setelah di gudang rambut saya merah. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan.
Pokoknya bisa baik. Dan yang pasti kalau misalkan pengen tahu kira-kira ada promo-promo apa lagi kah di Yamaha ini, mau nyicil-nyicil, terus tuh juga mau servis dan sambil santai juga, ya langsung ke Yamaha Sentral dia tuh. Betul. Dan juga follow Instagramnya @yamaha.tamrin. Nah, dan juga @pedro_dp aku bro. Sama sih kok lagi, Ian Muhazan. Nah, udahlah kau. Nggak usah minta follow, aku tuh cepet dulu. Weh, naik aku udah tungguan. Iya. Pokoknya Pak. YouTube. Oh iya di YouTube. YouTube dari Yamaha.tamrin ya. Oke, Yamaha.tamrin bisa cek YouTube-nya. TikTok ada? Ada Yamaha.tamrin juga. Apalagi XXX. X dah ada, X Twitter dah ada. Oke, dah ada. Berarti YouTube Yamaha.tamrin, TikTok Yamaha.tamrin, Instagram Yamaha.tamrin, Facebook Yamaha.tamrin. Friendster. Besok langsung kawan-kawan ya. Kalau gitu, terima kasih Siap, Mas Duh, Ian. sama-sama. Semoga sukses. Siap, sama sukses pasti juga. Kalau misalkan kamu lah buka, aku mampir. Pastilah. Ya, dan bawa Harus. Ali. Bawa Ali, pasti bawa Ali. Iya. Pasti itu. Itu brand ambassador coffee shop Palembang gitu. Bukan brand ambassador. Acak mantap baik dia. Acak mantap baik sebenarnya. Iya. Kalau Oke, gitu thank you. Sampai siap. ketemu lagi di next ngegas, ngeriding dan ngobrol santai. Thank you kawan-kawan.